Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk memahami dan mendiskusikan terkait dengan bab 2 dalam penelitian kualitatif, yaitu landasan teori dan juga nanti ada bagaimana kita menyusun kerangka berpikir ya. Sebelum kita ke materi, ini saya buatkan sebuah contoh. Di sini ada sebuah artikel yang saya peroleh dari Fatur Rahman ya, STY Asia Malang ya, ini Malang sebenarnya mungkin salah ketik ya. Analisis model perilaku wirausaha masyarakat Madura dan orientasi nilai-nilai kesuksesan anak. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian kualitatif yang latar belakangnya adalah diinisiasi oleh analisis terhadap perilaku masyarakat Madura yang mayoritas itu adalah perantau, kemudian ulet dalam berdagang dan lain sebagainya. Yang kemudian ini coba untuk diambil yakni karakteristik nilainya dan dilihat bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kesuksesan seorang anak. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Fatur Rahman. Ini cukup baik menurut saya ya, berkaitan dengan nilai kewirausahaan ya, yang diwariskan atau pendidikan kewirausahaan di dalam keluarga. Oke, di sini ya ada latar belakang ya, tentu saja ini pendahuluan dan sebagainya ya, kita sudah bahas ini di bab sebelumnya. Maka dari itu di bab ini nanti kita akan fokus pada yang ada di bab 2 dan menjadi pokok bahasan kita, yaitu tentang kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka itu adalah sekumpulan teori ya, konsep, definisi atau pengertian-pengertian lainnya yang itu digunakan untuk mendukung analisis, argumentasi dan latar belakang yang ada dalam sebuah penelitian. Ya, jadi dasarnya sebuah penelitian itu dikatakan sebagai riset ilmiah, bukan hanya argumentasi belaka, itu adalah karena adanya gagasan teori atau landasan teori yang digunakan. Ya, kalau kita judulnya adalah tadi analisis perilaku wirausaha etnis Tionghoa, etnis Madura, seperti yang ada di judul ini, maka kita akan melihat apa saja yang menjadi dasar teori yang digunakan atau dasar konsep atau pengertian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah misalnya si Fatur Rahman ini menulis tentang mobilitas penduduk di Indonesia. Kemudian tentang kewirausahaan, ya, mobilitas penduduk di Indonesia karena dia menceritakan tentang etnis Tionghoa tentu etnis Madura ya, suku Madura tentu saja. Yang kemudian suku Madura ini sangat terkenal sekali sebagai suku yang perantau, pedagang yang perantau dan sebagainya. Banyak sekali ya, misalnya penjual sate Madura, kemudian biasanya pengusaha-pengusaha besi bekas itu ya, itu juga rata-rata dari suku Madura. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu stereotip bahwa masyarakat Madura itu adalah masyarakat yang suka merantau, suka berdagang ya, berbisnis dan punya nilai karakteristik wirausaha yang kuat. Maka dia juga menulis tentang kewirausahaan itu apa, kemudian sifat wirausaha dan juga motivasi wirausaha serta daya inovasi. Ini adalah konsep-konsep ya, termasuk pengambilan resiko ya dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan oleh si peneliti ini untuk mendasari pada apa yang ingin dia gagas atau apa yang dia sampaikan di penelitiannya dia, yang judulnya adalah analisis model perilaku wirausaha masyarakat Madura dan orientasi nilai-nilai kesuksesan anak. Ini yang dilakukan di masyarakat Madura. Nah, lalu bagaimana cara kita menyusun kerangka berpikir ya? Ini saya kasih contoh lagi ya, lainnya. Misalnya ada judul penelitian ini dari skripsi di Yogyakarta, program studi pendidikan luar sekolah, jurusan psikologi. Ini jurusannya gini: kesejahteraan keluarga tenaga kerja perempuan industri rambut palsu di Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ini salah satu penelitian kualitatif juga ya, tentang kesejahteraan keluarga ya, tenaga kerja perempuan industri rambut dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi isi dari
kerangka teorinya ya, nanti kita bisa lihat, nanti akan saya kirimkan. Kemudian yang kedua, ini misalnya ada ini perilaku kewirausahaan pedagang etnis Cina dan pedagang etnis Jawa di pasar Permai Semarang ya. Kalau kita telaah seperti ini, maka satu, kita membutuhkan teori kewirausahaan sebagai landasan teorinya. Yang kedua adalah berkaitan dengan materi atau konsep tentang pasar. Ya, perilaku wirausaha nanti bisa kita turunkan lagi menjadi beberapa konsep yang berkaitan dengan misalnya perilaku dalam produksi, perilaku dalam pemasaran, dan lain sebagainya. Ini bisa kita analisis lagi, ya. Lalu apa dan bagaimana kita menyusun latar belakang atau landasan teori dalam sebuah penelitian kualitatif? Ya, ini sudah ada materi saya sampaikan. Sumber literatur dan bahan pustaka lainnya, ini yang pertama harus kalian ketahui sebelum menyusun kerangka penelitian, kerangka berpikir serta landasan teori ya. Kita akan ke sumber literatur dan bahan pustaka lainnya. Sumber literatur ya, ketika tadi kita berbicara tentang bahwa sebuah penelitian kualitatif itu membutuhkan dasar untuk berargumentasi ya, bukan hanya hasil penelitian saja, maka kita membutuhkan teori atau kita membutuhkan literatur terdahulu untuk dijadikan pijakan. Nah, dalam hal ini maka kita akan menggunakan misalnya yang sering dilakukan adalah hasil riset terdahulu. Hasil riset terdahulu ini bisa digunakan sebagai rujukan teori terdahulu untuk menyusun suatu landasan teori ya, atau argumentasi-argumentasi di dalam pendahuluan. Kemudian jurnal. Jurnal ini adalah kumpulan dari artikel ilmiah yang ada di dalam sebuah kumpulan chapter tertentu atau bab-bab tertentu. Ini namanya jurnal yang dibukukan ya. Satu jurnal itu isinya bisa 15 artikel dan sebagainya. Buku dan bahan renungan lainnya. Ya, ini adalah contoh dari sumber yang dibutuhkan untuk menyusun teori. Hasil riset kajian yang belum dipublikasikan, sudah dipublikasikan, teori yang dipublikasikan. Ini adalah semuanya adalah literatur yang digunakan untuk melakukan sebuah analisis dalam kajian teori ya. Kenapa saya mengatakan analisis kajian teori? Karena pada dasarnya teori yang dipilih ini sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Sebagai contoh misalnya kemarin ada yang ingin meneliti tentang dampak sosial ekonomi keberadaan bandara di Blora misalnya. Ya, itu bisa kita nanti akan menganalisis atau memasukkan teori-teori yang berkaitan dengan eksternalitas. Berkaitan dengan, karena eksternalitas ekonomi itu berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang berdampak pada orang lain. Maka kita akan menggunakan teori eksternalitas. Kita juga nanti bisa menggunakan teori tentang hubungan sosial, tentang multiplier effect dan lain sebagainya. Itu adalah bab 2 yang berkaitan dengan kajian teori. Berikutnya adalah sumber literatur ya, harus dipastikan kredibilitasnya dan juga otoritasnya. Kredibilitas artinya dia terbukti sebagai sumber yang baik dan benar, bukan asal saja ya. Karena sebagian besar kita bisa memperoleh dari internet, maka belum tentu sumber yang kita gunakan adalah sumber yang valid. Maka kita harus cek kredibilitasnya dan juga otoritasnya. Ya. Ini ada piramida penelitian ya yang bisa digunakan sebagai acuan kalau kita akan melakukan sebuah penelitian dengan membangun sebuah kajian metode penelitian membangun sebuah kerangka berpikir di bab kedua atau landasan teori ya. Dari yang paling atas ya, ini adalah yang memiliki otoritas yang paling tinggi gitu ya. Kemudian sampai ke bawah otoritasnya rendah ya. Yang paling penting ya, sumber primernya adalah akademik jurnal akademik. Ya, kemudian buku
penelitian, tesis atau disertasi, skripsi dan lain sebagainya ya, dokumen-dokumen ya. Kemudian majalah spesifik, majalah ilmiah ya maksudnya. Kemudian ada berita-berita, newspaper dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ensiklopedi. Diusahakan sumbernya adalah sumber-sumber primer terlebih dahulu, buku, jurnal, tesis ya. Baru semakin ke sini semakin ke bawah. Ya, semakin umum. Kalau ini semakin spesifik. Kalau semakin ke bawah semakin umum. Ya, yang digunakan dalam penelitian kualitatif usahakan di academic journal, buku ya, kemudian tesis atau disertasi. Ini akan baik ketika kita menyusun landasan teori dengan dasar ini. Hasil riset kajian yang belum dipublikasikan, misalnya disertasi, tesis, skripsi, laporan ya. Apa saja laporan hasil renungan dan lain sebagainya yang disimpan di perpustakaan itu pada dasarnya bisa digunakan sebagai sumber, tapi tidak terlalu valid atau kredibilitasnya akan sedikit berkurang walaupun itu masih baik. Tapi usahakan adalah jurnal yang terpublish atau artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang berkredibel. Ini yang paling penting. Hasil karya yang dipublikasikan ini pasti sudah merupakan sumber ya. Kemudian karakter hasil penelitian ya, di sini ada abstrak, uraian tentang data, metode, teori yang digunakan, kajian statistik, tabel, hasil temuan, kritik, teori dan rekomendasi. Bentuk-bentuk hasil penelitian ini ya, ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk melandasi teori di dalam penelitian kita. Sebagai contoh misalnya abstrak. Abstrak ini di situ di dalam sebuah abstrak penelitian ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, Pak, saya kalau misalnya mencari referensi saya tidak nemu, saya hanya nemu abstraknya, apakah bisa? Itu bisa. Karena abstrak itu pada dasarnya sudah memuat adanya tujuan, kemudian hasil penelitian yang diperoleh ya, kemudian metodologi yang digunakan. Artinya kalau misalnya kita menggunakan hasilnya saja sebagai rangkaian dari kajian teori yang kita gunakan, itu sebenarnya masih relevan. Misalnya kita meneliti tentang dampak sosial ekonomi keberadaan pasar Semarang wisata misalnya bagi masyarakat sekitar. Kita kemudian mengambil kajian terdahulu. Ada yang meneliti ya tentang pasar Semawis, sejarah pasar Semawis. Maka kita gunakan analisis sejarah ke pasar Semawis ini memang sudah menjadi tradisi, misalnya pada saat menjelang 2 minggu sekali atau weekend dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu kita bisa gunakan sebagai hasil rujukan untuk melakukan sebuah kajian pada bab 2 yaitu metode, yaitu landasan teori. Kemudian yang kedua, apabila hasil penelitian ini hanya berisi tentang uraian tentang data, itu bisa kita ambil. Contoh kayak buktinya yang ada di terbitannya si BPS itu hanya isinya data. Tapi itu bisa digunakan sebagai sumber rujukan. Metode, misalnya hanya ada metode-metode saja, bisa. Teori yang digunakan, misalnya hanya ada kumpulan teori, itu bisa. Kajian statistik, tabel, hasil temuan, kritik teori dan juga rekomendasi. Semuanya bisa digunakan sebagai syarat atau sebagai cara untuk melakukan pembuatan landasan teori. Kemudian karakteristik teori yang harus dipahami ya. Jadi kalau kita misalnya kebingungan dalam menyusun teori, kerangka teori yang ada di sebuah penelitian, itu kita bisa dihadapkan pada beberapa hal yang perlu diambil dalam sebuah teori itu. Yang pertama adalah ketika kita mengambil sebuah teori, misalnya ada teori tentang intensi berwirausaha misalnya, atau perilaku konsumen saja, perilaku konsumen, maka kita akan menghadapi sebuah karakter teori yang mana itu bisa berupa statement teori saja. Statement itu ya pernyataan saja, misalnya perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan. Itu sudah hanya sebatas statement saja. Misalnya kata Keynes misalnya. Kemudian
Di dalam teori itu juga bisa muncul ada variabel atau fenomena tertentu. Variabel misalnya berkenaan atau berkaitan dengan hubungan sebab akibat atau adanya sesuatu yang dapat diukur. Misalnya tadi kita berbicara tentang perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan, maka pendapatan adalah merupakan sebuah variabel yang mempengaruhi dari si perilaku konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, perilaku konsumsinya ya semakin tinggi juga ya, mengkonsumsinya, tingkat konsumsinya juga semakin tinggi. Ini adalah variabel. Kemudian hubungan variabel ya, tadi penjelasannya tadi ada hubungan yang lurus ya, ada hubungan yang terbalik. Misalnya pendidikan moral bisa menurunkan tingkat depresi mental misalnya. Ini misalnya, maka ada hubungan terbalik. Semakin tinggi semakin kuat pendidikan moral yang diberikan, semakin baik pendidikan moral yang diberikan, maka akan semakin rendah depresi mental yang dialami seseorang. Itu misalnya. Ini menandakan adanya hubungan. Atau ada sistematika teori berkaitan dengan teori-teori lain. Contoh misalnya teori tentang perilaku seseorang dalam mengkonsumsi juga akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam menabung. Karena pada dasarnya pendapatan itu digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk konsumsi, sisanya yang tidak dikonsumsi akan ditabung. Maka ada keterkaitan teori atau sistematika teori. Dan yang kelima adalah metode teori. Teori ini menggunakan konsepsi yang seperti apa atau bentuknya seperti apa. Ini adalah karakter teori. Kemudian ini ada karakteristik bahan renungan ya, gagasan original, inovasi, mendorong perubahan, sistematika berpikir praktis, metode berpikir logis, dan saran konkret atau konsep teori. Kita nanti bahas belakangan. Tidak semua literatur mengandung teori, karena memang tidak semua apa yang disampaikan berupa gagasan itu adalah teori. Tapi kita bisa menggunakannya dengan kajian lebih terbatas. Artinya tidak digunakan sebagai dasar yang sangat mengakar kuat, tapi itu bisa digunakan sebagai penguat saja ya, tanpa harus memayungi semua hubungan yang ada di dalam sebuah penelitian. Apakah hasil penelitian atau teori yang dibutuhkan? Ini yang menjawab penelitian saat ini yang harus dilakukan. Yang kedua, yang menuntun penelitian saat ini, yang menyangkal penelitian saat ini, yang membingungkan penelitian saat ini. Ini maksudnya adalah bagaimana kita membuat sebuah susunan metodologi pada susunan landasan teori itu didasarkan pada aspek-aspek yang ada seperti berikut ya. Yang pertama, menjawab penelitian saat ini. Apakah hasil penelitian atau teori yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah yang menjawab penelitian saat ini. Kamu sedang meneliti tentang perilaku atau pendidikan kewirausahaan etnis Tionghoa misalnya, atau etnis Arab di kampung Arab di kota Pekalongan misalnya. Maka teori yang digunakan atau kajian teori yang digunakan itu adalah yang menjawab penelitian saat ini. Oh, berarti saya mengetahui tentang budaya Arab, maka saya tulis budaya Arab, bukan budaya Madura. Ya, karena kita tidak sedang meneliti tentang budaya Madura, kita meneliti budaya Arab. Yang menuntun penelitian saat ini, artinya nanti akan memberikan pencerahan. Oh, berarti budaya Arab itu kental syarat dengan keagamaan, norma-norma keagamaan misalnya, dan adab misalnya. Oh, maka saya akan meneliti ini mengaitkan dengan norma keagamaan. Itu namanya menuntun. Yang menyangkal penelitian saat ini itu juga bisa digunakan. Artinya ada kontradiktif. Oh, menurut orang-orang misalnya ya, budaya Arab ya kental dengan norma keagamaan. Tapi ternyata ada sebuah artikel, ada sebuah penelitian yang lain mengatakan bahwa oh, ternyata tidak semua orang Arab itu adalah orang yang beragama misalnya. Atau tidak semua menerapkan nilai keagamaan. Nah, maka kita bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk menyusun latar belakang penelitian yang nanti akan kita gunakan juga untuk membahas sebuah temuan penelitian. Yang terakhir adalah
adanya kontradiktif yang membingungkan penelitian saat ini. Jika misalnya kita menemukan berbagai literatur yang saling bertentangan, maka kita dapat menganalisis itu sebagai sebuah kebutuhan untuk meneliti. Ini yang menjadi dasar kita meneliti. Ini ada link beberapa referensi yang bisa kalian gunakan ya. Ini silakan digunakan. Sudah saya kirimkan juga, nanti tinggal tinggal di download ya. Kemudian teori konsep dan perumusan hipotesis. Landasan teori ya, usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Yang tidak boleh yang lama ya. Kalau di normalnya itu idealnya adalah 10 tahun terakhir. Kalau kalian sekarang meneliti di tahun 2021, maka usahakan maksimalnya adalah ada di tahun 2010 referensinya. Boleh memang sumber asli nanti di tahun lebih dari itu, tapi akan ada batasan minimalnya ya. Tidak semua referensi itu di tahun-tahun yang sudah lampau. Kemudian uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau kita sudah punya, kita meneliti apa, atau misalnya kita meneliti tentang sesuatu apa, maka landasan teorinya itu harus menguraikan dengan jelas tentang isi dari apa yang ingin kita teliti. Kita meneliti tentang perilaku atau kesuksesan wirausaha desa misalnya, karena adanya sebuah pariwisata desa misalnya, atau dampak sosial ekonomi dari kegiatan nyadran misalnya di Temanggung, itu kemarin juga ada yang meneliti tentang itu, maka kita akan mengambil kajian pustaka yang berkaitan dengan nyadran, berkaitan dengan keberhasilan ekonomi ya, berkaitan dengan multiplier effect dan sebagainya. Tinjauan pustaka menguraikan teori temuan dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Jadi tinjauan pustaka isinya teori yang nanti akan mendukung dari temuan yang dilakukan atau menolak temuan yang dilakukan. Dari penelitian itu nanti ada hasilnya, hasilnya itu dikonfirmasi dengan teori. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini nanti harus relevan dengan konsep dan juga ada daftar pustakanya. Setiap kali kita menulis sesuatu di landasan teori, maka kita harus juga menyantumkannya di daftar pustaka. Manfaat landasan teori yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dijelaskan, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan ya disesuaikan dengan pedoman di FE UNES. Ini bagi kita ya, bagi Fakultas Ekonomi UNES. Ini kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir itu dibuat setelah kita menyusun teori. Jadi landasan teori ini isinya adalah teori-teori yang mendukung penelitian ya, atau yang dibutuhkan untuk menganalisis sebuah masalah. Kerangka berpikirnya ini adalah gambarannya. Teori apa saja yang diambil, konsepnya seperti apa dan untuk apa. Ya, jadi kalau di sini adalah narasinya, di sini adalah gambarnya. Intinya seperti itu. Model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindikasi sebagai masalah yang penting. Diperlukan jika variabel lebih dari satu dan saling berhubungan. Alur pikiran yang logis, alam membangun kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Ini bagi penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Kalau di penelitian kuantitatif juga ada, tapi sifatnya tidak membuktikan. Dia hanya menduga. Ini contoh misalnya berkaitan dengan penelitian tentang nilai-nilai konservasi. Ini misalnya konsepnya tentang nilai-nilai konservasi. Bagaimana penerapan nilai-nilai konservasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Oh, kita akan lihat nilai konservasi itu apa saja. Kemudian kita lihat nilai konservasi ini diimplementasikan dalam pendidikan ekonomi lingkungan hidup. Apa tidak? Kemudian diintegrasikan ke dalam mata kuliah. Ada dasar ekonomi, makro, mikro dan sebagainya. Dilihat ada apa tidak. Kemudian
kita lihat perilaku ekonominya, moralitas ekonominya, perilaku konsumsi berwawasan lingkungannya. Lalu kita lihat proses internalisasinya. Ini kerangka berpikir dari apa yang ingin kita buat dalam sebuah penelitian dan didukung oleh teori-teorinya. Berkaitan dengan nilai konservasi ada teorinya nggak ada. Ya, integrasi ke dalam mata kuliah dan sebagainya ya, ada pendidikan lingkungan hidup, pendidikan perekonomian Indonesia dan lain sebagainya ada. Ada nilai-nilainya. Ada teorinya ya. Proses internalisasi nilai-nilai ada nggak ada. Ya, perilaku ekonomi berwawasan lingkungan ada nggak teorinya ada. Jadi ini apa yang ingin kita capai ya, goalsnya di sini ya, startnya di sini, tujuannya di sini, tapi semuanya didasari oleh teori-teori yang telah kita susun dan kita buat untuk mendukung penelitian kita. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti saya akan kirimkan beberapa contoh penelitian kualitatif yang nanti bisa kalian jadikan referensi untuk mengerjakan bab 2 yaitu tentang tentang kerangka berpikir dan kajian pustaka atau landasan teori. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.